Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Harnung, CGP Angkatan 11, asal Pasangkayu, SDN Nun. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator dan Ibu Pengajar Praktik telah membersamai kami dalam belajar di modul 1.4 ini. Pertanyaan pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Sebagai seorang guru, saya harus mampu menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama saya lakukan adalah memperkuat pemahaman saya tentang cara penerapan disiplin positif serta membagi ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini ke rekan sejawat saya di sekolah. Karena penerapan disiplin positif ini tidak bisa tercipta jika bekerja sendiri, harus ada kolaborasi dari semua pihak sekolah. Dengan penerapan nilai-nilai guru penggerak, saya bisa mewujudkan disiplin positif di sekolah untuk mewujudkan kemerdekaan murid dalam belajar sehingga visi sekolah saya bisa terwujud. Disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi pada diri murid agar mereka dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sesuai dengan nilai-nilai yang keyakinan yang mereka miliki. Cara penerapannya dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dengan menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak sehingga berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh suatu hukuman atau sebuah penghargaan. Motivasi perilaku manusia terbagi dua, yaitu eksternal dan intrinsik. Eksternal dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal yang mereka sudah yakini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu yang pertama penghukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi manajer. Posisi yang paling baik adalah posisi manajer, karena di sini kita bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar mereka dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi ini mengacu pada restitusi, di mana murid menganalisis kebutuhan dirinya atau orang lain dengan berkolaborasi memperbaiki kesalahan sehingga menjadikan murid mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Hal yang pertama untuk menjalankan disiplin positif dilakukan adalah membuat keyakinan dalam kelas. Keyakinan kelas dibuat bersama murid dengan berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Mengubah peraturan tersebut dengan kalimat yang positif, peraturan dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, mendiskusikan, dan mengetahui peran masing-masing, dan meninjau ulang kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pada posisi kontrol sebagai manajer, dalam menyelesaikan sebuah masalah atau kasus di sekolah, kita dapat menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dengan mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh, berbuat salah tidak apa-apa nak, semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun lebih ke alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contoh, kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Tidak mungkin kamu melakukan ini jika tidak mempunyai alasan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, dengan menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya oleh murid seperti keyakinan kelas mereka. Dengan membuat pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Apa yang kalian percayai? Kesimpulan keterkaitan budaya positif dengan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah dengan menjalani budaya positif di sekolah maka akan mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kekuatan kodrat.
Budaya positif dapat terwujud jika memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dengan berkolaboratif dengan bersama warga sekolah mewujudkan budaya positif di sekolah dengan bersama-sama bersepakat dan meyakini keyakinan kelas atau sekolah. Budaya positif ini sangat erat hubungannya dengan visi guru penggerak. Karena untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dibutuhkan prakarsa perubahan untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Pertanyaan kedua, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif. Hal yang menarik yang saya pelajari di modul ini adalah baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya menurut Alif Kohn. Yang dalam keseharian saya di sekolah memakai cara ini dan terbukti tidak efektif karena hanya berdampak sementara dan terkadang anak mengulang kesalahannya. Jalan yang harus diketahui guru adalah bagaimana kita bisa memunculkan motivasi intrinsik pada anak. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya telah mempelajari modul ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang kerap saya lakukan dulu adalah posisi yang kurang tepat, keberteman pada murid, yang hanya menghasilkan murid yang cuma segan kepada saya tidak pada guru lain. Terbukti saat diberi perintah hanya mau mendengarkan wali kelasnya saja. Namun, saat mempelajari materi ini, saya bisa menerapkan posisi yang lebih baik, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah adalah saya menangani siswa yang berkelahi dengan mencakar muka temannya. Namun yang saya tangani ini adalah murid kelas 1 yang belum siap untuk diajak berdiskusi. Jadi saya mengambil posisi sebagai teman dan pemantau di hari itu. Dan keesokan harinya baru saya bisa ajak berdiskusi sebagai posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi karena situasinya sudah mulai tenang. Dan ternyata bisa juga diterapkan di kelas awal, namun membutuhkan kesabaran yang ekstra. Perasaan saya sangat bangga dengan diri sendiri karena mampu menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan kasus, karena dulunya saya sering menggunakan posisi pembuat rasa bersalah dan menghukum jika melakukan kesalahan. Menurut saya penerapan konsep tersebut sudah baik, namun perlu saya juga selalu melakukan refleksi terhadap tindakan yang saya lakukan. Mungkin yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana saya bisa membuat motivasi intrinsik tertanam pada murid secara menyeluruh dengan selalu meninjau keyakinan kelas kami dari waktu ke waktu. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi yang sering saya pakai adalah posisi teman. Dulu saya berpikir ketika saya menjalin kedekatan dengan murid bisa lebih terbuka dengan saya dan memang itu terbukti. Namun terkesan murid saya bergantung pada saya saja. Perkataan guru lain kurang mereka perhatikan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memakai posisi manajer. Namun, kelas yang saya hadapi sekarang adalah fase A kelas 1, yakni terkadang murid tidak bisa diajak berdiskusi, jadi saya memadukan dengan posisi teman dan pemantau. Saya merasa tantangan yang luar biasa dalam menghadapi murid kelas 1 yang sangat berbeda dengan kelas-kelas yang pernah saya hadapi. Perbedaan yang saya lihat di sini adalah murid yang bisa berubah dengan keyakinan mereka yakini, bukan lagi dengan dorongan motivasi eksternal. Sebelum belajar di pendidikan ini, seingat saya pernah menerapkan segitiga restitusi ini pada tahap menstabilkan identitas. Saat itu saya memberi dorongan pada siswa bahwa jangan takut nak, kita cari solusi bersama. Saat itu, siswa saya ketahuan mencuri uang saya sebagai wali kelasnya sendiri. Saya tidak memberikannya hukuman, namun saya memberi nasihat-nasihat saja. Hal lain yang tak kalah pentingnya untuk dipelajari adalah bagaimana menjalin kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua siswa agar disiplin positif ini bisa juga diterapkan di lingkungan rumah dan masyarakat. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya, modul 1.4 budaya positif yang akan saya laksanakan di sekolah saya.